Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam mimbar gemar online edisi hari ini Sabtu 22 Juni 2024, di mana pada kesempatan hari ini saya akan berbagi sebagian dari firman Tuhan yang memberikan inspirasi bagi hidup saya, di mana firman Tuhan kali ini terambil dari Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai 18 yang memiliki judul perikop hikmat yang dari atas. Saya akan bacakan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya perdamaian, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Di sini Yakobus ingin menyampaikan kepada kita khususnya perihal tentang sifat kedagingan manusia yang cenderung gampang timbul rasa iri hati, lalu mementingkan diri sendiri. Di sini kita tahu bahwa ada baiknya kita selalu waspada atas sikap-sikap ini, iri hati dan mementingkan diri sendiri. Jika kita cermati dan renungkan nasihat dari Rasul Yakobus ini mengatakan bahwa agar kita berhati-hati akan kedua hal tersebut. Terlebih apabila kita melihat bahwa apabila kita lihat dalam pengalaman hidup kita, tentunya baik diri kita sendiri maupun orang-orang yang di sekitar kita, kita bisa melihat bahwa iri hati dan mementingkan diri sendiri ini akan cenderung untuk menimbulkan hal-hal negatif yang berkaitan dengan sifat buruk ini. Seperti contoh misalnya saat kita melihat seseorang yang lebih sukses dari kita, lebih berhasil dari kita, lebih diberkati dari kita, lalu apabila kita memiliki sifat iri hati ini, maka kita akan cenderung untuk berpikiran negatif. Mungkin memikirkan, kenapa ya kok aku tidak bisa seperti dia, kenapa tidak bisa seperti mereka, kenapa padahal kan misalnya kita sama-sama, untuk kita yang masih belajar, lalu kita merasa kok teman-teman kita lebih pandai, atau kita yang sama-sama dalam satu pekerjaan merasa kok teman-teman kita yang lain lebih memiliki pendapatan yang lebih besar daripada kita, berkat yang lebih besar daripada kita. Apabila kita memiliki rasa iri hati, maka kita akan cenderung berpikiran negatif, cenderung merasa kurang cukup, kurang terpuaskan akan diri kita sendiri, dan kepada orang lain pun kita juga akan berpikiran negatif seperti mungkin pasti dia melakukan
kecurangan yang seperti ini, pasti dia melakukan kecurangan yang seperti itu, pasti ada cara-cara licik yang ia lakukan. Lah, bisa kita simpulkan bahwa dari rasa iri hati ini dan terlalu mementingkan diri sendiri ini, kita justru tidak bisa menikmati, mensyukuri akan segala pencapaian yang sudah ada dalam kehidupan kita. Kita akan cenderung berpikiran negatif akan semua hal yang terjadi pada saudara-saudara kita, pada sesama kita. Kita akan selalu merasa kurang dalam hidup kita dan akan selalu merasa kita ini kurang berhasil, kurang memiliki pencapaian, karena dalam hidup kita akan selalu membanding-bandingkan diri kita dengan pencapaian-pencapaian yang dimiliki orang lain. Sedangkan satu hal yang harus kita ketahui, setiap individu yang Tuhan ciptakan itu pasti memiliki jalan hidupnya sendiri, dengan pergumulan-pergumulan sendiri, dengan pencapaian-pencapaian sendiri, yang tentunya semuanya itu oleh Tuhan sudah dirancang sedemikian rupa sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, di mana pastinya kita tahu Tuhan menciptakan individu-individu ini dengan berbagai macam, dengan kemampuan, kekuatan, segala hal yang berbeda-beda. Pastinya pencapaian-pencapaian yang didapatkan pun akan berbeda-beda dalam masing-masing individu. Tapi satu yang pasti yang harus kita pegang adalah hendaknya semua pencapaian itu hanyalah untuk satu tujuan, yaitu kemuliaan nama Tuhan saja. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, menjaga hidup dari perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri itu tentunya tidak mudah. Apalagi dengan melihat fakta bahwa kita masih hidup di dunia ini, hidup dalam daging, pastinya akan ada terbersit pikiran-pikiran seperti itu. Namun hendaknya pikiran-pikiran seperti itu tidaklah senantiasa tertanam dalam hati dan pikiran kita. Hendaknya apabila muncul hal seperti itu, orang ini kok bisa sukses ya, orang ini kok bisa pandai ya, kok saya tidak bisa seperti itu. Hendaknya cukup menjadi istilahnya perasaan yang lewat saja, dan apabila mungkin hendaknya malah ini dijadikan motivasi untuk kita bisa berusaha, berjuang lebih keras lagi. Hendaknya kita membuat kesuksesan, keberhasilan, apa yang bisa dicapai orang lain itu menjadi cambuk semangat supaya kita bisa melangkah lebih bersemangat, lebih kuat, lebih cepat lagi. Dan bukannya tidak mungkin kalau kita juga akan mendapatkan pencapaian yang sama. Maka dari itu, untuk bisa memiliki sifat dan perasaan yang seperti itu, hendaknya kita selalu berpegang pada firman Tuhan, karena di sini kita bisa mendapatkan tuntunan untuk selalu memiliki pandangan hidup dari sisi yang positif, sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Tentunya dalam kehidupan ini, apabila kita berpegang dalam firman, Roh Kudus juga akan senantiasa menuntun kita untuk senantiasa mensyukuri segala pencapaian kita dan turut merasakan bahagia dan sukacita atas pencapaian-pencapaian yang dicapai oleh saudara-saudara kita, oleh sesama kita, dan menjadikan pencapaian-pencapaian itu untuk menjadi dorongan yang positif, sehingga melalui pencapaian-pencapaian yang bisa diperoleh saudara sesama kita itu juga bisa mendorong kita untuk mencapai keberhasilan, kebaikan yang serupa. Di sini kita bisa belajar bahwa iri hati dan egoisme, mementingkan diri sendiri itu bukanlah sesuatu yang baik, justru akan
menghambat apa istilahnya, pertumbuhan diri kita, karakter kita, iman kita, dan juga apabila tetap kita simpan di hati dan pikiran kita, bukan tidak mungkin juga akan menimbulkan hal-hal yang negatif di pikiran kita, di perilaku kita, dan juga pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi diri kita dan sesama. Maka dari itu hendaknya kita senantiasa menjaga hati dan pikiran kita dan membentengi jiwa kita dari hal-hal negatif seperti iri hati dan mementingkan diri sendiri dengan belajar dari firman Tuhan, supaya kita bisa senantiasa bersyukur dan senantiasa bersuka cita, berbahagia dalam menjalani dan memiliki pandangan di kehidupan ini, terlepas dari segala pergumulan pencapaian yang kita hadapi. Demikian, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas renungan yang sudah Engkau berikan kepada kami pada hari ini, yang mengingatkan kami untuk menjaga hati, pikiran, dan jiwa kami dari perasaan hal-hal negatif seperti iri hati dan mementingkan diri sendiri. Karena kami sudah belajar Bapa bahwa pikiran dan perasaan negatif itu hanya akan menimbulkan kerugian bagi diri kami dan bahkan bagi sesama kami pada akhirnya Bapa. Maka dari itu Tuhan, kami rindu supaya Engkau senantiasa menuntun kami, membimbing kami, melindungi kami, supaya kami bisa tetap teguh berjalan dan bisa, oh Tuhan, memiliki pandangan hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang Engkau berikan, yang menguatkan kami dan semakin membentuk karakter kami Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, Mimbar Gemar Online pada edisi hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam Mimbar Gemar Online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.